Jadi kalau misalnya ada hal yang menurut mereka nggak sesuai adat atau nggak sesuai syariat, norma gitu, itu pasti kan jadi permasalahan. permasalahan. Kita juga nggak tahu nih apakah di dalamnya ada masalah internal atau ada masalah keluarga kan kita juga. Keluarga sampai niatnya mau ngusir ya? Iya, ngusir itu udah ngusir kan? Hai Prisiti, balik lagi sama gue Lia dan juga Aswar Muhammad. Kita bakal bahas hari ini topik yang sensasional lah pokoknya ya, yang lagi rame di media sosial. Tapi sebelumnya gue nggak bosan-bosan ingetin untuk kunjungi portal berita kita peristiwa24.com untuk update berita-berita terbaru dan juga follow semua sosial media yang kita punya. Ada Instagram, Facebook dan juga Snack Video. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Azbar? Oke, welcome to our podcast nih kali ya. Udah lama juga ya akhirnya kita bahas episode baru. Yang sebelumnya buat Presti Team yang belum nonton bisa nonton di episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal yang masih ramai juga di nih media sosial. Sekarang rame banget. Apa-apa rame sekarang gak sih kalau di media sosial, apalagi udah mainnya di TikTok atau di mana kan sampai ada aja di gitu daerah-daerah pun kejadian. kayaknya rame banget kan. Ke blow up ya meskipun dimanapun kayak sekarang the power of media sosial, jadi semuanya kita tahu terinformasikan. Di ujung pelosok mana juga kita tahu. Nah, di ujung kasur. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kayaknya lagi rame banget ini soal. Ini kemarin ada video nih kali ya. Jadi ada seorang warga nih di Jawa Barat. Wanita. Ya. Di Jawa Barat, di Jawa Barat ini melakukan poliandri. Oke. Ini jarang banget enggak sih kita? Jarang banget. Atau ini kasus cewek pertama? Kayaknya kalau setahu aku ya kayaknya baru kasus pertama sih. Iya nggak sih, ataupun yang viral, yang mungkin terblow up di sosial media, bahkan poliandri. kan mengundang simpati masyarakat sampai komen-komen, gak cuman komen-komen di media sosial tapi ternyata di kampungnya sendiri, di tempat tinggalnya. Ternyata menarik perhatian juga ya. Dia poliandri, suaminya berapa emang ya? Ada 2. Waduh. Ketagihan. Kenapa? Ini ceritanya gimana? Kok bisa dia punya suaminya 2? Ini jadi sebutlah Mawar ya. Namanya Mawar. Serius? Nama asli? Enggak, nama samaran lah. Nama samarannya Mawar ya. Sebut aja Ibu Mawar. Ibu Mawar ini gimana? Itu tinggal di salah satu perkampungan di Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat tuh. Jadi dikisahkan ada seorang ibu ini, Mawar ini, dia itu menikahi 2 laki. Tapi dia pertama dia menikahi suaminya yang pertama dulu. Ini suami tua lah kita sebutnya, iya. Itu sah. Nah, yang satunya ini tidak sah atau bisa dikatakan katanya kawin siri. Kawin siri, oke. Ini gitu. lebih mudah. Lebih mudah lah pasti. Nah, pastilah kalau misalkan ketika biasanya kan kalau misalkan poligami kan biasanya si suami cari 2 istri atau punya banyak istri. Nah, sekarang poliandri. Tapi ini poliandri dan ini kan masalahnya ceweknya juga ya istilahnya bukan kita bawa-bawa agama ya, dia berjilbab gitu. Ya mungkin ya image-nya kan itu kan agak baik lah ya. Agak baik. Gak baik lah istilahnya ya. Oke. Dan itu kan namanya di kampung ya. Di kampung kan apa-apa ya maksudnya belum se-open minded di ibu atau kota. Jadi kalau misalnya ada hal yang menurut mereka nggak sesuai adat atau nggak sesuai syariat, norma gitu, itu pasti kan jadi permasalahan. Nah, pasalnya nih Presti Channel, teman-teman yang nonton podcast ini, si Mawar ini dia kan menikah secara resmi nih si suami yang pertama itu. Ya namanya suami istri pastilah mungkin nggak tahu ini apakah memang baru-baru terjadi sekarang, apa memang sudah bertahun-tahun dan baru terungkap karena memang namanya pasangan atau mungkin ya kemana-mana gitu bareng gitu. Kadang juga memamerkan keharmonisan keluarga, kayak apa-apa kayak pamer kemesraan di publik gitu. Tapi dia pamernya ke suami yang siri atau suami pertama juga? Dua-duanya mesra. Dan itu juga dia adil ya. Adil kan? Tapi tetap aja kan. Maksudnya kita juga nggak tahu nih apakah di dalamnya ada masalah internal atau ada masalah keluarga. Kan kita juga nggak tahu. Pasti nggak mungkin adil sepenuhnya. Tapi kan biasanya yang harus adil suaminya dong. Tapi kan ini enggak. Ya kan dia punya suaminya 2, jadi dia harus adil kedua-duanya. Dan ini adil. Ya aku nggak tahu ya secara
ini, cuman tapi ya, kan ditampilkan mesra jalan di kampungnya di mereka mesra-mesra juga sama dua-duanya. Nah, tapi yang menjadi catatannya itu kan karena mungkin gak banyak warga yang tahu tuh nikah sama yang muda itu. Jadi disangkanya kayak selingkuh lah, atau dia tapi main cowok lain open gitu. banget. Ya kayak selingkuh, atau misalkan dia itu main lelaki yang lain. Berarti kan mungkin si ceweknya ganas, kok ganas ya, apa ya, nafsuan atau kayak geragas gitu, geragas banget gitu. Dia udah punya suami tapi kok sama yang berondong gitu kan istilahnya. Padahal pengakuannya si cewek ini adalah nikah siri. Jadi itulah yang jadi permasalahan kan. Di warga sampai niatnya mau ngusir ya. Iya, ngusir itu udah ngusir kan. Namanya mungkin warga ya. Jadi kan dia kan pamer nih kayak di kampung itu kayak, itu tuh siapa ya, dia jangan biasalah orang-orang warga pada julid ya, ibu-ibu di komplek di kampung ngomongin gitu kan, kayak si Bu Mawar nih kayak deket sama ini, besoknya udah ganti cowok lagi gitu kan. Kemarin kulihat tuh sama cowok ini, kok besokannya masa sih, terus besokannya dia jalan lagi, bener tahu ya kan, namanya belum. Akhirnya kompak tuh ibu-ibu itu mengusir, datang ke rumahnya. Wadidaw, terus ngapain coba? Dia ngusir, padahal kan ya maksudnya ya istilahnya siapa lo ya kan, kita punya ini apa ya, privasi masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing. Tapi ya anehnya itu tuh kenapa ya mereka itu, si warga-warga itu ya sampai ngebakar bajunya. Ya maksudnya kayak didobrak gitu loh, kayak mendobrak gitu sih. Ya itu tadi, karena apa ya, mereka merasa ya kalau yang namanya di kampung kan lingkungannya sempit. Orang-orangnya juga nggak se-open minded di ibu kota kan. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu masih dianggap tabu. Yang kayak wah lu pasti selingkuh, wah berbuat maksiat, iya kan? Itu kan takutnya mengganggu ketentraman kampung warga. Dan iya kan? Jadi kan mereka biasanya main hakim sendiri. Nah, itu yang main hakim sendiri yang sebenarnya harus di highlight juga ya kali ya juga, karena sebenarnya kan kita juga nggak tahu nih backgroundnya, apakah memang benar si cewek itu, kan kita nggak tahu tuh si cewek itu kan udah benar-benar syah kan. Kalau dua-duanya sama ngapain iri atau bilang bos kalau misalkan jangan iri jangan dengki gitu kan. Kalau misalkan ya karena mungkin si ceweknya ya mampu kedua-duanya kan, toh juga harmonis ya. Gak ada yang, menurut aku ketika aku baca nggak ada yang merasa apa ya istilahnya, terabaikan. Suaminya merasa ya. Tapi ya juga suami kan pasti adil. Sebelum, aku nggak tahu si istri si Mawar itu tuh bilang nggak sih ke si yang suami pertama. Tapi intinya adalah permasalahan ini ke blow up karena warga kampung mengusir Ibu Mawar ini karena dianggap wah udah selingkuh sama berondong pula, terus kayak pasti mengganggu nih ketentraman warga dan kampung. Tapi gini Aswar, ya itu kan terlepas dari masalah itu ya. Tapi kadang kamu merasa nggak ada apa ya? Ikut campur. Ketidaknyamanan ketika kita tinggal di kampung misalnya. Di kampung aku juga punya kampung, kamu juga punya kampung. Ketika kita datang ke Jakarta kan pasti ngerasanya beda banget kan. Padahal apa di Jakarta lebih ini ya. Iya, maksudnya apa sih yang kamu rasain, atau mungkin ada hal yang gak kamu kurang nyaman gitu tinggal di kampung gitu, atau tinggal di daerah sendiri, rumah sendiri? Sebenarnya menurut aku ya, setiap kampung itu punya adat masing-masing. Ada kesepakatan yang menurut aku, ini sekampung-kampung kita, se-RT, se-RW itu semuanya udah tahu lah kayak harus melakukan itu di situ. Ada adat istiadat yang memang kita tidak bisa pungkiri itu menjadi kebiasaan mereka gitu. Kayak mungkin meskipun kita nggak setuju, mau nggak mau kita harus ikut. Kayak misalkan nih kalau di tempat aku tuh, contoh kecil deh, ngeronda. Tahu ngeronda gak sih? Iya tahu. Yang minuman yang hangat-hangat itu ya? Ngeronde. Ngeronde besti itu. Okay. Terus? Ngeronde itu kayak jaga kampung, malam-malam begadang kayak bapak-bapak ngumpul itu dikasih jadwal. Itu kamu ikut? Enggak lah. Kamu bapak. Belum jadi bapak ya, calon. Itu harus diikuti. Nah, itu kan biasanya bapak-bapak itu ya kayak begadang lah, kayak kan dari kampung aku tuh ya. Itu ke ronda begadang kan ya? Iya. Itu ada di kampung kamu? Ada. Padahal kan itu udah dilarang. Larang kan sama Roma Irama. Begadang jangan begadang. Diam, ini beda lagi Besti. Jadi kan karena sebenarnya kampung aku aman sih, nggak ada pernah maling, nggak pernah apa gitu. Namun
Nah si kesepakatannya itu sebenarnya dari pemuda, bapak-bapak tuh mereka kayak berkumpul ngasih tim tuh, kayak misalkan oh ini ya Pak bapakku Pak Sobir, nanti ada jadwal ngeronda ya, misalkan sekian ada tanggalnya gitu, kayak lo nggak boleh tidur, lo harus keliling ya, biasalah bapak-bapak nongkrong kayak di pos ronda, ngopi, makan kacang gitu. Tapi kan keliling nggak, jangan sampai ngopi doang lagi terus ada maling di sana nggak ketahuan. Keliling harusnya, tapi kan juga nggak efektif juga sih ya. Nah itu sebenarnya bapakku tuh kayak misalkan nggak suka, mending kayak bapakku bayar uang udah nih bayar buat beli kopi atau beli apa gitu. Tapi nggak ikut ronda. Nggak ikut ngapain gitu kan? Itu sih salahnya. Enggak, maksudnya itu salahnya kan, itu kan kebiasaan yang nggak bisa kita pungkiri, itu udah jadi adat. Atau misalkan kayak tahlilan gitu, itu kan kalau ada yang meninggal, oh yaudah nih kayak ngumpul bareng-bareng ke tetangga. Nah sebenarnya kayak aku kan ibaratnya rumah aku itu tidak yang sedekat tetangga gitu loh. Karena aku tuh kayak udah terini sama gerbang yang ya udah kita punya yang besar, garasi gitu yang nggak bisa. Kamu kaya gitu di kampung kamu. Iya jelas. Kayak miliarder. Miliarder. Pasti ini ya. Rumah Bitcoin 4 apa ya? tingkat. Binomo ya. Sombong. Investasi bodong. Enggak. Nah, terus? Jadi intinya ya kita jarang berbaur dong, kayak. Tapi aku sih ngerasa nggak tahu ya, kampungku yang sekarang itu nggak yang terlalu kanan kirinya tuh peduli gitu. Karena kan mungkin juga udah modern ya. Karena kita juga udah kota, oh ya udah mereka pada ngerantau, mau ada apa-apa gitu nggak yang ngerumpi gitu. Karena aku juga bukan di komplek dan ya udah kita juga individualis gitu. Meskipun di Tasik gitu. Tapi kalau dari segi kebijakan ya nggak ada sih kayaknya menurut aku yang nggak aku suka ya. Ada yang pernah ini nggak, misalnya kayak mengganggu gitu di kampung kamu, kayak oh diomongin pernah satu kampung kayak oh ini nggak bagus nih, atau keluarga ini apa gitu, nggak pernah? Aku sih nggak ada. Nggak ada ya. Tapi apa ya, tetangganya itu ya mungkin kalau baik-baik sih kalau menurut aku ya. Tapi mungkin kan aku pernah sebelum di rumah yang sekarang aku pernah pindah juga karena ngikutin orang tua kerja kan. Ada nih tinggalnya rada di rumah-rumah gitu. Ada banyak tetangganya yang kayak iya ada Asfar gini ya, karena iya Asfar mainnya ya maksudnya kayak ikut campur kan, misalkan aku waktu kecil gitu kan. Itu Bu Asfar nakal nih gini mainnya ada laporan. Apa tadi? Loh, belum Skip kelar. dulu ya. Kayaknya aku tahu deh. Apa? Kayaknya aku tahu deh, cluenya kok main nih. Jadi nggak boleh diomongin nih. Oke, tit nanti ya. Oh ya udah. Jadi apa main apa? Ngakak. Oh ya pokoknya sempat diomongin lah ya. Tapi itu jadi omong-omongan aja yang biasa juga orang tua lah ya, kayak kamu ya gini jadi diomongin kan. Iya, terus kalau orang tua kamu negur kamu. Iya. Nggak boleh main. Main apa? Ya nggak main nangis, kesian. Jadi oke, kamu pernah ada merasa diomongin. Nah, terus tapi kamu ngerasa kesel nggak? Kesel lah. Terus kamu gimana? Suka-suka aku. Ya kan masalahnya kan itu waktu posisinya aku masih kecil, jadi aku nggak tahu apa-apa ya. Aku nggak tahu waktu kalau itu kesel sekarang, apa enggak. Kalau misal kamu bayangin kamu ada di lingkungan itu, di kampung itu, dan kamu masih main itu, dan orang ngomongin kamu gimana? Ya bodo amat sih kalau aku sekarang ya. Bodo amat ya. Tapi setuju sih, maksudnya namanya di kampung ya, ataupun ya istilah kampung tuh kayaknya terlalu pokoknya di daerah masing-masing namanya. Kita tinggal di lingkungan yang kayak apa ya, tetangganya tuh banyak, rumahnya deketan, pasti akan. Aku tuh pernah, maksudnya apa ya, di lingkungan aku, ngapain ketawa-tawa masih belum move on dari yang tadi. Jadi aku tuh kebayang-bayang adegannya soalnya. Jadi aku tuh apa ya, aku tuh sekolahnya dulu tuh pindah-pindah. Aku kayak Raya ya? Of course. Jadi aku tuh SMP di asrama, tapi begitu aku balik ke rumah aku, itu tuh adek aku tuh bilang gini, jangan lewat situ, rumah itu tuh ada hantunya. Bukan hantu sih, kayak dia megang obat hitam, maksudnya kayak apa obat sih, ilmu gitu loh. Jadi kayak dia megang gimana sih, kalau orang timur bilangnya ngobat kan, dia kayak ngobat. Dia pegang obat suanggi, dia kayak hantu gitu loh, kayak
ada ini ya, apa istilahnya mistis lah ya. Iya, jadi kayak dia ngilmu gitu loh, kayak ih dia pelihara tuyul loh atau apa kayak gitu-gitu. Nah, di tetangga aku tuh dia kayak gitu. Maksudnya diomongin. Jadi kayak kalau misalnya aku lewat situ atau apa, kita tetangga-tetangga bilang hati-hati lo lewat situ. Maksudnya, tapi aku ke orang tua aku, mama aku tuh sering banget ke rumahnya dia. Jadi kayak aku kan nanya kan kayak, "Ma, emang bener dia punya ini hantu, dia punya suanggi." Terus mama aku tuh yang kayak nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya dia itu misalnya dia pelihara gitu-gitu kan ya, itu urusannya dia. Kita kan sebagai tetangga yang memperlakukan dia manusiawi aja gitu. Jadi sekarang aku malah yang kayak baik gitu sama dia. Jadi kayak, dan aku lebih lebih respect ke dia karena dia tuh nggak mau tahu ikut campur urusan orang. Walaupun dia diomongin tapi dia kayak biasa aja. Jadi kayak tetangga misalnya tetangga aku yang lagi ada masalah apa gitu, orang-orang lain kan ikut kepo kan. Dia yang kayak ya udah urusan dia kayak gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang kita ngejudge orang lain padahal orang yang kita anggap buruk itu yang justru belum baik. tentu, kan? Iya. Makanya kadang-kadang aku juga sering kesel sih sama lingkungan aku. Kayak tetangganya tuh kepo banget, kayak ada apa-apa gitu kan. Kadang-kadang suka ditanyain langsung. Misalnya ada acara apa gitu kan di rumah aku, mereka lewat terus mereka kayak ketuk pagar aku tuh kayak ada apa? So kayak ih apa urusan lo? Anjir, kayak kesel banget gue. Kayak sekeponya dan sebelak-belakan itu. Ada apa di rumah aku, dia kayak ketuk. Itu ada apa? Terus kayak ngapain lo nanya-nanya? Ada persugihan. Jadi kayak nggak jelas gitu, saking keponya banget sih itu. Jadi kayak kadang-kadang aku mikir begitu aku pindah ke, maksudnya kayak ngerantau di Jakarta kan, kita kadang-kadang mikir kayak, oh Jakarta kan individualis banget kan, kayak itu kayak gue banget sih, kayak gue nggak mau orang lain tuh ikut campur dan kepo urusan kita. Tapi ternyata masih ada juga kan, walaupun nggak se iya kan. Tapi ya kalau misalkan berbicara tentang tadi kan, Kalia bilang kayak ya setiap kampung punya ini, kayak kalau memang udah kelewatan sih menurut aku ketika orang itu langsung nanya ketika katakan lagi berantem nih tetangga samping, ya kita masa itu kayaknya kalau di lingkungan aku kalau ada yang berantem semuanya tetangganya kayak pada keluar gitu sampai ini kali ngeliatin. Sering, maksudnya kayak hal-hal yang bukan hal segede itu aja ditanyain gimana kalau yang gede yang berantem. Iya. Kayaknya sampai naik di panjat pohon kali. Ya. Nah itu kayak misalkan ada yang berantem atau yang apa, aku sih biasanya diem aja sih kalau di kampung aku, ya udah gitu, kayak karena punya masalah keluarga masing-masing gitu. Tapi kalau memang ya si salah satu itu butuh bantuan atau apa, ya kita saling tolong menolong sih kalau aku sih gitu. Kalaupun tadi kalian bilang ya kita kan di Jakarta nih, Jakarta tentu dong aku juga membuka perspektif aku dengan luas gitu. Aku ngelihat oh aku ternyata bisa berteman dengan siapa aja yang backgroundnya tidak semuanya sama dengan kita. Kayak tadi kita jadi lebih menghargai orang lain. Betul, kan kayak oh ternyata kalau misalnya di kampung kita nggak ada yang kayak gini, di Jakarta ada. Tapi kayak orang lain nggak apa-apa dengan itu. Itu kan akhirnya kita bisa lebih open minded dan menerima. Yes. Ya, kayak gitu. Dan aku juga sekarang di Jakarta. Oh kita balik lagi misalkan flashback kasus yang tadi ya, Polyandry gitu kan, yang dilakukan seorang wanita dengan menikahi 2 cowok nih. Kayak menurut aku kan memang sih di kampung masih tabu, sehingga ada perilaku yang mendorong untuk membuat pergerakan lah. Kayak ayo bu kita usir. Nah kan kalau di kampung biasa kayak gitu, kayak dia nggak berani sendiri, ngomporin kan. Atau mungkin ada satu orang yang nggak suka sama ibu ini, jadi kayak ih gila masa dia gini, masa mau jadi apa kampung kita, kayak gitu. Padahal kan itu sirik juga sebenarnya. Kan mereka juga menikahi karena mampu juga gak sih. Kalau misalkan ya nikahnya karena nafsu atau memang karena terbawa apa gitu, itu baru sih ketika ya nggak merugikan warga. Kenapa sih kayak gitu? Ya intinya kan kita nggak tahu nih maksudnya latar belakang Ibu Mawar ini menikahi 2 orang, tapi kan dibilang bahwa sudah nikah siri dan ya itu haknya dia kan. Ya kalau misalnya warga terganggu atau gimana menurut aku sih nggak perlu sampai yang harus mengusir ataupun sampai bakar bajunya dia. Ya kan ada aparat penegak hukum di sana, jadi ya bisa konsultasi dulu mungkin. Jadi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu aja sih intinya. Betul. Intinya sih kalau dari aku ya teman-teman, dari cerita tadi sama yang cerita yang kita sampaikan itu toleransi sih. Toleransi itu sangat penting karena kalian itu
sebenarnya kita tuh sering kali ya manusia termasuk aku juga menjudge segala sesuatu, tapi kita tidak pernah tahu apakah orang itu yang kita judge itu memang sepenuhnya salah atau tidak. Kadang juga kita cuman bisa berasumsi dan ternyata malah termakan dengan omongan tetangga atau termakan omongan hasutan orang lain. Padahal dia tidak seperti itu kenyataannya gitu. Kayak misalkan aku sekarang di Jakarta, dulu aku sempet nih kayak gimana ya rasanya ketika aku jujur sih pernah kayak sentimen sama orang-orang non muslim nih, katakan misalnya kayak gitu. Karena karena lingkungan aku banyaknya kan orang Islam. Wah, habis ini kita gebukin dia, Pak. Tim-tim gitu. Kayaknya misalkan aku ngelihat orang Kristen, kayaknya bakal jahat kah ke orang Islam awalnya. Ya maksudnya kan aku masih kecil waktu itu, kan masih kecil, masih belum tahu apapun. Ya udah, jadi aku ketika kecil mikir kan gimana nanti kalau aku berteman. Ternyata kan aku juga SMP, SMA kan punya teman non muslim. Aku juga sekarang berteman sama orang-orang non muslim, atau misalkan sama orang-orang yang beda daerah, beda background. Ada yang berjilbab, ada yang gak berjilbab. Beragam dong, orang-orang tuh punya karakter masing-masing. Dan itulah indahnya keberagaman, indahnya toleransi gitu. Jadi bahkan aku malah belajar dari orang non muslim dan ataupun mereka sebaliknya ke kita. Jadi kita harus menghargai. Dan aku kan tadi sempet bukan sentimen, kayak nanti kalau aku ini bakalan dijahatin gak sih sama orang non muslim, atau misalkan kita bisa berteman gak sih, kayak karena kan di sana nggak ada di kampung aku ya, di kampung nggak ada non muslim, jadi rata-rata Islam semua. Jadi kayak karena kan nggak pernah sama sekali berinteraksi. Dan ketika SMA aku pindah rada ke kota, terus juga kuliah ke Jogja dengan teman yang beragam, jadi nggak tabu lagi. Ya udah kayak Iya, gitu. Balik lagi kan yang kayak aku bilang tadi, begitu kita dari kampung ke kota, karena pemikirannya beda. Kita udah ketemu sama banyak orang beragam yang awalnya kita anggap tabu, begitu kita lihat di sini kok kayaknya biasa aja. Dan jadi enak. Bukan jadi enak. Jadi akhirnya kita bisa menerima intinya. Ya, intinya adalah yang kasus tadi, hargailah kehidupan pribadi orang. Kalaupun memang itu mengganggu, kan ada aparat, serahkanlah ke pihak yang lebih berwenang, aparat penegak hukum ataupun apapun itu ya, penegak konsultasi keadilan. Kan, ataupun juga kayak kalau nggak terima ya laporin aja. Nanti kan polisi ataupun aparat desa atau apa bisa datang untuk menyelidiki dulu, memverifikasi. Ya begitu. Nggak usah lah pakai kekerasan yang bakar-bakaran baju atau ngusir. Ya kalau bisa dibicarain baik-baik, kenapa tidak? Mending bakar itu yuk, bakar sate. Jangan curhat dong, abis ini kita makan ya. Oke. Makan apa? Makan hati. Oke lah. Intinya adalah kita mau yang damai-damai aja. Jadi buat pelajaran juga ya buat kita. Nggak usah terlalu kepo mungkin. Kalaupun ada yang nggak serak di hati kita bisa ngomong ke orang lain. Satu statement dari aku sebelum apa itu? Kadang kita terlalu tahu sesuatu itu juga itu tidak baik. Kadang ketika kita mengikuti kita pengen tahu nih orang ini, ternyata orang ini malah berujung sakit hati kalau tahu semuanya gitu. Kadang kita juga ketika nanya nih, ketika sama orang, kamu tuh orangnya gini gak sih? Enggak. Tapi ketika kita terus menggali ternyata dia gitu, sakit menurut aku sih. Jadi kayak intinya tadi sekedar tahu aja gitu. Kalau misalnya dia pernah di sini, atau dia pernah ngapain si ini, atau dia gini. Jadi nggak usah terlalu biarkan dia secara natural gitu bertutur. Jadi kita nggak usah terlalu mencari-cari tahu, apalagi mencari sampai kayak FBI atau Intel lah ya, kayak itu menelusuri semua sosial media dia. Wah, itu kayak psycho. Wanita. Tapi kalau buat kebutuhan untuk masa depan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misalnya aku deketin kamu, aku cariin semua media sosial kamu, ternyata kamu pernah main sama. Main apa? Yang tadi di kampung. Ya udahlah ya, intinya damai-damai aja lah. Gak usah pakai kekerasan, gak usah main hakim sendiri. Iya, dan juga tadi pesannya, ingat jangan menghakimi dulu. Kita nggak tahu kan yang kebaikan menurut mereka itu baik, belum tentu baik buat kita. Dan sebaliknya kita ngejudge dia jahat, dia jelek, atau dia ternyata menyimpang, ternyata enggak. Kita belum tahu, kita belum tentu lebih baik dari dia. Betul. Oke lah. Kita pasti akan balik lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya ya. Terupdate dan hangat. Jangan lupa kalian juga bisa kirimin ataupun ngusulin tema buat kita, kolom aja dibahas komen aja apa aja di episode selanjutnya di komen bawah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.